Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afriska Lantapon, saya dari program studi neuropsikologi. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk pemenuhan tugas mata kuliah Introduction to Neuropsychology. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang catcalling. Yang pertama-tama kita harus ketahui bahwa catcalling merupakan bentuk pelecehan verbal yang sering dialami seseorang, terutama perempuan, di ruang publik, di mana mereka seringkali mendapatkan komentar atau panggilan yang tidak diinginkan dari individu lain, terutama dari laki-laki. Meskipun sering dianggap sebagai bentuk pujian atau candaan, catcalling memiliki dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan psikologis dan sosial perempuan. Tindakan ini bukan hanya mengganggu kenyamanan, tetapi juga bisa mempengaruhi cara perempuan berinteraksi di ruang publik, serta menambah perasaan ketidakamanan dan ketidaknyamanan yang mereka rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Catcalling biasanya terjadi di tempat umum dan dilakukan oleh orang asing yang tidak saling kenal. Catcalling sebagai penggunaan kata-kata yang tidak senonoh, ekspresi secara verbal, dan juga ekspresi nonverbal yang kejadiannya terjadi di tempat publik. Contohnya di jalan raya, di trotoar, dan pemberhentian bus. Secara verbal, catcalling biasanya dilakukan melalui siulan atau komentar mengenai penampilan dari seorang wanita. Catcalling terjadi dalam dua jenis, yaitu verbal dan non-verbal. Catcalling verbal ditemukan dalam 7 jenis, yaitu mencari informasi pribadi, memanggil berdasarkan pakaian yang dikenakan, dengan kedok nasihat, dengan kedok pujian, ataupun menggunakan unsur agama, membuat komentar fisik, dan menyampaikan ajakan negatif kepada korban. Sementara itu, terdapat 2 jenis juga yang non-verbal, yaitu penggunaan bagian tubuh dan bukan bagian tubuh. Pendapat lain menyatakan bahwa pelecehan verbal atau catcalling adalah bagian dari budaya pemerkosaan. Perilaku ini berada di lapisan kedua piramida budaya perkosaan. Meskipun sebenarnya masih berada pada tingkat pelecehan ringan, perilaku ini tidak dapat dianggap wajar atau normal. Perilaku ini akan semakin sulit dihilangkan jika masyarakat terbiasa menormalisasikan pelecehan verbal. Tidak sedikit orang Indonesia yang menganggap pelecehan verbal sebagai lelucon dalam interaksi, sehingga mereka tidak menyadari bahwa mereka adalah korban atau pelaku dari tindakan tersebut. Budaya patriarki memainkan peran penting dalam memperkuat fenomena catcalling dengan menempatkan perempuan dalam posisi yang subordinat dalam struktur sosial. Dalam budaya ini, perempuan sering dipandang dan diperlakukan berdasarkan penampilan fisik mereka, menjadikan tubuh sebagai objek untuk dinilai dan dikomentari secara publik. Hal ini menciptakan ruang di mana tindakan seperti catcalling, meskipun berpotensi merugikan, sering dianggap sebagai hal yang normal atau tidak serius. Patriarki menganggap kontrol atas tubuh perempuan sebagai hal yang dapat diterima dalam interaksi sosial. Dampak psikologi yang terjadi dari perspektif psikologis itu sendiri, catcalling dapat memicu mekanisme psikologis tertentu pada korban. Catcalling memiliki dampak psikologis dan sosial yang signifikan bagi perempuan di ruang publik. Dampak psikologis jangka pendek yang ditemukan meliputi rasa takut, cemas, dan tidak nyaman. Sementara dalam jangka panjang mencakup perasaan bersalah, kritik terhadap citra tubuh, dan perasaan malu terhadap identitas sebagai kaum perempuan. Tindakan ini yang seringkali dianggap sepele atau sebagai bentuk pujian sebenarnya merupakan manifestasi dari struktur sosial yang lebih besar, seperti budaya patriarki dan rap kultur yang menormalisasikan perilaku pelecehan terhadap perempuan. Catcalling, meskipun seringkali dipandang ringan, memiliki dampak yang mendalam terhadap psikologis perempuan dan menciptakan ketegangan dalam hubungan sosial di ruang publik. Pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena ini penting untuk mendorong perubahan dalam perspektif sosial yang dapat mengurangi normalisasi terhadap perilaku tersebut.
Ayo kita analisis sama-sama tindakan dari catcalling ini. Kita kaitkan dengan teori behaviorisme yang dimana menekankan bahwa adanya stimulus eksternal yang menyebabkan individu dalam bertingkah laku. Dalam konteks korban, pengalaman catcalling dapat menjadi stimulus yang menimbulkan respon berupa rasa takut atau menghindar. Jika catcalling terjadi berulang, korban dapat belajar untuk menghindari situasi tersebut sebagai bentuk respon terhadap pengalaman tidak menyenangkan sebelumnya. Namun, dari sisi pelaku, perilaku catcalling dapat terus dilakukan jika tidak ada konsekuensi negatif, sehingga perilaku tersebut diperkuat oleh lingkungan. Kita kaitkan lagi dengan teori kognitif. Aliran kognitif yang disampaikan oleh George Miller menekankan bahwa pikiran mempengaruhi emosi dan perilaku seseorang. Dalam psikologi, aliran kognitif lebih menekankan bahwa suatu tingkah laku yang muncul dari individu merupakan hasil dari proses berpikir atau kemampuan kognitifnya. Korban dari tindakan catcalling dapat membentuk pola pikir negatif, seperti menganggap lingkungan sekitar tidak aman. Pikiran tersebut kemudian memicu emosi cemas dan mempengaruhi perilakunya sehari-hari. Misalnya menjadi lebih waspada atau menarik diri dari interaksi sosial. Ini juga ada kaitannya dengan otak. Dalam menghadapi pengalaman catcalling, otak berperan sebagai pusat pengolah informasi yang menentukan respon emosional, kognitif, dan perilaku individu. Ketika seseorang menerima perlakuan catcalling, otak tidak hanya merespon rangsangan, suara, atau kata-kata, tetapi juga menafsirkan makna sosial dari peristiwa tersebut. Jika otak menilai situasi tersebut sebagai tidak aman, maka akan muncul respon emosional seperti takut, cemas, atau tidak nyaman. Proses ini terjadi secara cepat dan sering kali bersifat otomatis. Bagian-bagian otak yang berperan dalam keadaan ini ada amigdala yang berfungsi untuk mengolah emosi, terutama rasa takut dan cemas, aktif ketika individu merasa terancam oleh catcalling. Yang kedua ada prefrontal cortex yang berperan dalam pengambilan keputusan dan pengendalian emosi, membantu individu menilai situasi dan mengatur respon perilaku. Yang ketiga ada hipokampus yang berfungsi dalam pembentukan dan penyimpan memori, menyimpan pengalaman catcalling sebagai ingatan emosional. Nah, di sini di hipokampus jika kita sudah mendapatkan pengalaman sebelumnya karena memori yang tersimpan, maka kita sudah mempunyai sifat waspada jika kita lewat, semisal kita lewat di satu tempat di mana di situ sering terjadinya tempat-tempat nongkrong anak-anak muda dan mereka sering kali melakukan catcalling kepada kita. Besok atau lusanya lagi kita lewat di tempat yang sama, kita sudah bisa waspada. Semisal kita membawa teman agar tidak terlalu fokus dengan apa yang mereka katakan, apa yang mereka panggil-panggil gitu. Yang keempat ada hipotalamus, di mana hipotalamus ini mengatur respon stres tubuh, memicu reaksi fisik seperti peningkatan detak jantung saat stres. Ada beberapa kasus bahwasanya terdapat satu orang yang mendapatkan kejadian catcalling. Di saat itu dia pasti merasa cemas, takut. Disinilah hipotalamus bekerja. Dalam menghadapi catcalling ini, otak memang sangat berperan penting dalam memproses rangsangan dan menentukan respon. Informasi dari catcalling diterima oleh indera pendengaran dan direspon oleh otak sebagai rangsangan sosial. Sistem limbik khususnya amigdala berperan dalam memunculkan respon emosional ketika situasi dianggap mengancam, sementara korteks prefrontal membantu individu menilai situasi secara rasional dan mengendalikan emosi. Apabila catcalling terjadi secara berulang, otak dapat menjadi lebih sensitif terhadap situasi sosial tertentu. Pengalaman tersebut tersimpan dalam memori melalui hipokampus dan mempengaruhi respon di masa depan.
Hal ini menunjukkan bahwa catcalling tidak hanya berdampak sesaat, tetapi juga dapat mempengaruhi pola pikir, emosi, dan perilaku individu dalam jangka panjang, sehingga perlu dipandang sebagai permasalahan psikologis dan sosial yang serius. Oke, itulah pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.